Dan modul ini basicnya adalah main di positif ya. Jadi output modul ini adalah positif, sedangkan lampu ini menggunakan output negatif ya. Jadi ya, assalamualaikum bosku. Nah, kali ini kita akan sedikit berbagi pengalaman ya. Ini bukan tutorial, hanya berbagi pengalaman tentang mengatasi lampu strobo ini yang mati kan. Ini punya teman saya ya. Ini itu mati karena dia itu salah nyambung ya, plus mainnya itu kebalik terus mati ya. Nah, ini setelah saya cek ini sudah jadi ya, tapi ya ternyata IC controller penggeraknya itu terbakar kan, rusak ya. Nah, ini jadi adalah modul aslinya ya. Ini letaknya ada di dalam lampu ini. Jadi di dalam lampu ini tuh ada nganu ya kan ya. Ada 3 bagian blok ya. Pertama ini adalah blok regulator. Ini ada dioda dan IC 7805, dan ini adalah IC controller untuk penggeraknya. Dan ini sudah saya potong. Isinya adalah blok bagian penguat yang terdiri dari MOSFET N channel ya. Nah, ini beginilah penampakan untuk bagian yang saya potong ini ya. Ini ada 2 buah MOSFET N channel. Karena ini strobo ini adalah 2 channel ya. Ini 1 channel 3 lampu. Dan ini nyalanya sama. Karena apa namanya? Antara lampu ini dan lampu ini nyalanya sama ya. Dan untuk penggantinya IC-nya yang kobong itu, karena saya nggak tahu tipenya, sudah dihapus. Makanya saya belikan modul seperti ini. Ini adalah modul strobo 2 channel ya. Ini harganya 35 ribuan. Ini penampakannya seperti ini. Nah, dan modul ini basicnya adalah main di positif ya. Jadi output modul ini adalah positif, sedangkan lampu ini menggunakan output negatif ya. Jadi caranya output dari modul ini kita umpankan untuk menjalankan MOSFET N channel ya, MOSFET negatif ini ya. Jadi ini outputnya ini ya, kelihatan ya. Ini saya sambung ke bagian gate dari MOSFET, dan ini resistor untuk menyambung gate MOSFET dan source ya. Jadi disambung ke ground dan ke gate nya karena bawaannya tidak ada. Lalu ini untuk saklarnya, untuk ganti-ganti mode ini saya lepas ya. Saya lepas, lalu saya sambung kabel untuk disambungkan ke bagian blok saklarnya. Nah, ini di sini jadi tombol ini, dan ini untuk on off. Nah, lalu ini fungsi relay ini kan, ini adalah tambahan ya, karena yang punya minta ditambah mode standby atau mode manteng atau mode nyala terus ya, enggak kedip-kedip. Ini saya pakai relay karena kalau saya langsungkan ke MOSFET ini cukup panas MOSFETnya. Jadi ini saya akali pakai relay ya. Jadi untuk menghubungkan jalur lampu ini langsung ke groundnya. Jadi ini karena 2 channel saya pakai 2 buah relay 5 kaki. Dan ini saklar ini fungsinya untuk on off relay atau untuk mengganti mode antara mode strobo dan mode manteng nyala terus ya. Ya oke, ini kita coba dulu ya, kita on kan. Ini menggunakan tegangan 12 volt dan lampunya ini pakai lampu HPL ya. Ini cukup panas ini ya. Ini tapi dari aluminium. Nah, ini adalah mode normal, mode manteng maksudnya, mode yang diam saja nyala terus ya. Dan kalau kita matikan relaynya, ini kita akan menjadi mode strobo.
dan ini untuk mengganti-ganti modenya. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita off kan ya, dan kita on kan lagi, ini akan kembali lagi ke mode autonya kan. Jadi ini mode auto terus ya, selama tidak dipencet tombol ini modenya auto. Dan misalkan sudah dipencet milih mode seperti ini, kalau kita matikan dan kita nyalakan lagi, itu akan kembali lagi ke mode auto. Jadi tidak bisa auto save ya modulnya. Nah, ini saya akan bercerita kenapa alasan saya ini pakai relay untuk menjalankan mode yang mode nyala terus. Nah, karena ini kan, ini itu lampunya cukup besar wattnya ya. Ini hampir 3 ampere ini ya. Itu berarti sekitar 40 wattan ya. Ya 36 watt ya. Makanya kalau pakai MOSFET bawaannya itu jadi cukup panas ya, karena sudah saya coba juga itu. Nah, makanya di sini saya siasati menggunakan relay saja supaya MOSFET-nya jadi lumayan awet ya, karena saya juga nggak tahu ini datasetnya kapasitasnya berapa ampere ya. Dan ini kabel kuning ini untuk saklar on off, dan ini untuk ganti mode dan mengaktifkan relay ya, kabel kecil-kecil ini. Dan ini kabel untuk ke sumber stromnya, merah sama hitam. Nah, jadi ini lampunya itu tuh kan, yang coklat ini positif itu langsung ya, jadi nyambung langsung ke lampu ini terus. Dan negatifnya ini biru sama kuning ini yang untuk menggerak-gerakkan modenya. Ya oke kan, kiranya sekian dulu nih video sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat ya, karena kalau kalian ada kasus seperti ini bisa kalian ya akal-akali sesuai skema yang ada ya. Jadi sesuai jalur yang maksudnya dianalisa dulu ya, sesuai kerusakan apanya. Kalau ternyata yang rusak kontrolernya ya bisa diganti dengan controller serupa atau yang lain. Atau kalau yang rusak MOSFET-nya bisa kalian ganti MOSFET, atau kalau mau bisa menggunakan relay supaya mudah. Tapi karena ini untuk di mobil kan, kalau pakai relay itu kan agak berisik ya, cedik gitu ya. Jadi ya solusinya ya tetap pakai MOSFET-nya. Ya oke kan, semoga bermanfaat ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.